Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program yang pastinya Anda tunggu-tunggu di setiap hari Senin hingga Jumat, yakni pada pukul 15.00 hingga 16.00. Tentu saja di program Markombur, kami ajak Anda untuk kumpul-kumpul, ngobrol asik, dan berbincang-bincang isu yang penting dan hangat yang wajib kita diskusikan untuk mencari solusinya. Hari ini pemirsa, saya tidak sendiri karena saya sudah hadirkan nih dan ditemani oleh rekan cantik saya yang hari ini berwarna coklat. Ada Widya. Kayaknya tiap hari dia ganti-ganti warna gitu. Benar. Udah Widya apa kabar? Sehat, Sehat, Bang Azril. alhamdulillah Bang ya. Azril sehat? Alhamdulillah sehat Ya. Widya. Harus sehat kita ya Bang Azril ya. Aktivitas banyak, Ci. Amin. Harus tetap selalu sehat. Benar gitu. Widya. Kalau berbicara tentang sehat Widya, belakangan ini ada hal yang di luar dari nalar kita, yakni kesehatan juga berkaitan terhadap adanya penyakit yang dikenal istilah penyakit campak. Penyakit Widya. campak. Ya, ini kalau ngomongin soal campak, memang beberapa waktu belakangan ini banyak daerah yang sudah melaporkan kejadian luar biasa ya, statusnya sudah naik jadi KLB begitu, karena memang banyak sekali yang kemudian terjangkit ataupun juga dilaporkan positif campak. Ini khususnya juga menyerang pada anak-anak ya Bang Azril. Benar Widya. Kita mau cari tahu hari ini sebenarnya penyakit campak itu seperti apa, penyebabnya bagaimana, begitu. Penanganannya nantinya Penanganannya Widya, juga seperti mengingat apa? bahwa Sumatera Utara ini sekitar 126-an adanya kasus terhadap penyakit campak yang merebak ke 33 kabupaten dan kota. Yang artinya kita perlu waspada. Betul. Dan kita tanya langsung kepada para ahlinya ini agar ibu-ibu yang di rumah dan khususnya orang tua yang memiliki anak ini wajib untuk memproteksi anaknya. Betul, betul. Nah, hari ini sebenarnya kita punya dua narasumber ya Benar. Bang Azril, tapi yang di sebelah Bang Azril kalau kita kenalin. Saya kira tadi Widya yang narasumbernya juga. Oke, ada siapa di Boleh Bang Widya. Azril? Dan juga pemirsa, hari ini tanpa tidak lengkap kalau kita tidak perkenalkan langsung narasumbernya. Yang sebelah saya ini wanita cantik yang sangat berkompeten untuk mendiskusikan terkait tema kita hari ini, yakni berkaitan tentang waspada penyakit campak mewabah di masyarakat. Beliau adalah dokter spesialis anak, ibu kita Dr. Anjeli Mary Paulina Sihotang, MCAT PED SPA. Selamat sore, Selamat dokter. Selamat sore dokter, salam sehat. Salam sehat. Cantik ya Widya. Kalau yang cantik-cantik cepat aja Bang Azril. Sama kayak Widya juga cantik pemirsa. Oke, dan kita masih menunggu Kabid Imunisasi Kota Medan ya Bang Azril, Dr. Pocut Fatimah Fitri. Ini sepertinya dokter jadwalnya agak padat karena memang terkait dengan campak yang khususnya ini di Kota Medan juga angkanya tinggi ya dokter ya. Setuju. Oke. Sama kayak Widya, jadulnya juga padat, syuting stripping terus Senin sampai Minggu. Lelah. Oke, kita langsung ngobrol aja Silahkan, kali ya thank Bang you, Azril Pak. soal waspada penyakit campak mewabah di masyarakat. Mungkin kita harus coba cari tahu terlebih dahulu. Sebenarnya campak ini adalah penyakit yang seperti apa, dokter? Kalau kita dengar campak sebenarnya udah dari lama ya mungkin ya Setuju. Bang Azril ya. Tapi kita perlu tahu campak ini penyakit yang seperti apa dan kemudian penyebab bisa kita terinfeksi campak ini bagaimana, dokter? Jadi sebenarnya memang seperti yang sudah disampaikan, campak ini bukan hal yang baru, ya. Memang sudah lama. Tapi setelah pandemi ini jadi munculnya, nah, gitu ya. Jadi sebenarnya campak ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus morbili, ya. Jadi terutama menyerang pada balita, ya. Oke. Jadi kalau gejalanya biasanya 1 sampai 3 hari itu demam tinggi, ya. Demam tinggi bisa dia di atas 38, nanti makan obat penurun panas juga turunnya sebentar naik lagi tinggi gitu ya. Jadi anak-anak jadi rewel ya. Kemudian bisa dia setelah itu disertai juga dengan batuk ya, kadang matanya merah berair ya, kalau kita lihat baru disertai diare ya bisa, dan itu sangat mengganggu ya. Setelah itu baru nanti muncul ruamnya. Nah biasanya sih ini bisa sampai seminggu. Ruam itu muncul setelah 3 hari? Setelah 3 hari, hari keempat gitu dia mulai muncul ruam ya, dan setelah itu biasanya demamnya mulai turun. Dan ini bisa berlangsung sampai seminggu ya. Nanti ruamnya akan menghitam, itu menandakan sudah masa penyembuhannya. Oke, itu ruam di seluruh badan? Iya, dokter, munculnya atau sih biasa awalnya dari belakang telinga. Oke. Dari belakang telinga menjalar ya ke badan, ke kaki, tangan begitu. Oke, masa penyembuhan untuk ruamnya sendiri itu sampai 1 minggu? Bisa 1 minggu ya. Atau bisa lebih juga begitu, dokter? Bisa tergantung, kadang-kadang beda sih kan, tergantung anak-anaknya juga ya. Oke. Mungkin status imunitasnya ya, daya tahan tubuhnya.
Oke, kalau daya tahan tubuhnya baik, Iya, maka bisa lebih cepat lebih pemulihannya. Pasti benar itu Widya. Kekuatan tubuh juga menentukan ya dokter Iya, ya benar terhadap sekali. rentannya Iya. seseorang juga bisa terhindar dari penyakit. Iya, betul. Dokter juga mengingat penambahan dari Widya tadi, kalau kita boleh tahu dan informasikan ke pemirsa ini, bentuk ataupun gambaran dari campak ini seperti apakah? Apakah seperti bentuk-bentuk jerawat dokter? ruangnya. Kalau istilah di media itu ruam makula ya, jadi dia itu ruamnya kemerahan ya, dan Maksud saya bentuk-bentuk seperti daging kah yang timbul? Seperti oh dia kalau ruam-ruam kemerahan yang mungkin ya kalau seperti pulau-pulau kecil-kecil gitu ya. Kayak digigit nyamuk itu ya, dokter? Cuman dia rame ya, rame dan bisa gatel gitu, jadi anaknya bisa rewel pada saat munculnya ruam. Baik, kalau boleh kita tahu juga anak usia berapa yang paling mendominasi terkena ataupun tersuspek dari penyakit tersebut? Biasa semua usia sih bisa ya, tapi memang yang paling menjadi perhatian kita kan balita ya, karena memang kita takut yang komplikasinya ya. Jadi karena komplikasi campak ini cukup berat ya, jadi dulu justru cukup tinggi angka kematiannya pada balita. Makanya kita concern dalam hal pencegahannya supaya balita kita jangan terkena campak. Oh, itu yang kita harapkan ya Widya. Balita rentan terinfeksi campak begitu ya, dokter. Iya. Kalau orang dewasa apa memang mungkin tidak lebih rentan dibandingkan anak-anak, atau sebenarnya orang dewasa juga bisa terinfeksi campak, dokter? Sebenarnya bisa ya, mungkin walaupun saya dari segi dokter anak ya, tapi memang kan kalau kita dewasa kan rata-rata sudah pernah terkena ya waktu kecilnya. Benar. Jadi itu kan termasuk sudah memberikan kekebalan alami kepada kita. Jadi kalau kita pun sudah dewasa terkena, kemungkinan antibodi kita sudah terbentuk. Jadi tidak lagi mendapat komplikasi yang berat seperti pada anak atau pada balita. Kalau ibu hamil rentan tidak, dokter? Bisa saja dapat, iya. Oke. Cuman memang kalau ibu hamil yang kita takutkan sih lebih takut kalau rubella ya, karena Iya. bisa menyebabkan cacat kongenital pada bayinya, cacat bawaan. Oke, berarti campak dan rubella ini berbeda atau seperti apa? Ya, berbeda, penyebabnya berbeda ya. Tapi mereka suatu jenis penyakit yang juga menimbulkan ruam, yang ruamnya sama-sama menimbulkan ya. ruam. Tapi biasanya campak ini lebih berat komplikasinya dibandingkan rubella. Namun rubella itu justru yang kita takutkan adalah dapat menyebabkan cacat kelainan bawaan atau cacat kongenital. Makanya setiap balita kita juga wajib kita vaksinasi dengan rubella supaya nanti kalau udah di usia reproduksinya, karena kadang bisa saja dia nggak bergejala tapi dia mungkin sudah mengandung virus rubella. Jadi ketika dia hamil, anaknya justru jadi terkena kelainan bawaan atau cacat kongenital akibat rubella ini. Jadi tetap penting untuk dilakukan vaksinasi pada balita kita, baik rubella maupun morbilli. Baik, menarik. Oke, masih di Markombur Pasti, kita Widya. ya, Bang Azril masih membicarakan terkait dengan waspada penyakit campak mewabah di masyarakat. Kayaknya kita langsung lanjut aja ya, Boleh, karena perbincangan Widya, kita ini seru sekali. Benar Tadi Bang sekali. Azril ada yang mau ditanyakan, apa yang mau ditanyakan? Benar sekali mewakili dari pemirsa sana yang mana mengingat bahwa kalau Sumatera Utara ini banyak sekali daerah yang udara dingin ini dokter. Dan iya, juga benar. paham orang tua juga terhadap campak ini kan hanya tahu sebatas gambaran saja. Kalau mengingat udara dingin ini banyak sekali orang yang katakanlah biduran dan campak ini susah membedakannya dokter. Iya. Untuk pemahaman lebih jelas dan juga lebih cepat ini seperti apa untuk kita ketahui ke depannya dokter? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau ruam-ruam ini ya memang banyak ya jenisnya. Tapi kan yang pasti kalau dia campak dia akan didahului dengan demam. Demam yang pertama. Ya. Tapi kalau dia biduran biasanya kan nggak demam Nggak gitu. ada demam, Dan ya. ada faktor pemicunya, misalnya anaknya makan udang kah atau Seafood, ya. makan telur kah dia muncul ya, atau mungkin entah iritasi oleh benda-benda dia jadi muncul ruam-ruamnya. Jadi kalau dia campak dia sangat khas ya, dia karena ada demam dulu ya, didahului demam, kemudian yang seperti saya katakan tadi yang matanya berair ya, kemudian pilek, batuk, diare. Jadi dia memang khas untuk campak ini. Dan cara timbul ruamnya juga khas dari belakang telinga. Dari belakang telinga, berarti iya. di belakang daun telinga kita Iya, ini itu akan ke merebak ya leher, dokter, seperti iya. kayak pulau-pulau terlebih dahulu. Iya, ke leher dan menjalar ke badan, tangan dan kaki. Itu semua anggota seluruh tubuh akan terkena? Iya bisa terkena, tapi itu tadi juga ada juga mungkin daya tahan tubuhnya yang lebih mungkin
dia nggak sampai keseluruhannya, ada yang sampai banyak penuh gitu. Jadi memang setiap balita bisa aja berbeda-beda. Boleh kena udara tidak kalau campak ini, dokter? Nah, kalau dibilang kena udara ya gimana, kita memang hidupnya di udara ya. Jadi yang pasti dia kan sangat menular ya, sangat infeksius karena penularannya bisa dari droplet ya. Ketika dia bersin, batuk, maka itu udaranya akan tertular, bahkan bisa kalau di dalam satu ruangan bisa 10 orang bisa terkena. Oke. Nah, jadi makanya kadang-kadang dia diawali nanti ada saudaranya yang batuk, tidurnya satu kamar. Oke. Atau di satu kelasnya ada yang kena campak, gitu. Jadi yang paling penting mungkin kalau kita bilang isolasi, mungkin di rumah kan nggak ada ya, tapi yang pasti menjauhkan dari saudara-saudaranya juga supaya jangan tertular karena memang dia sangat menular. Kalau sentuhan fisik berarti tidak ya, dokter? Iya, dia ada dari droplet. Dari droplet droplet. saja. Mirip COVID juga berarti ya dokternya, dari Pakai droplet. masker jadinya. Jadi double ini maskernya jadi. Jadi kalau gitu sekarang penting, apalagi mengingat saat ini di Kota Medan juga ya ditetapkan KLB, maka penting juga bagi kita dan mungkin anak-anak untuk memakai masker. Terutama ya, dokter? sewaktu dia dalam batuk pilek. Terutama Ya kan, batuk pilek. Yang pakai masker nih yang sakit atau yang tidak sakit, dokter? Ya kalau saya bilang yang nggak sakit, kayaknya masih dianjurkan juga ya pakai masker ya di dalam Benar. ruangan tertutup ya. Tapi yang pasti kalau dia untuk manajemen batuknya sih, untuk supaya droplet ini jangan lebih menyebarkan gitu, sebaiknya memakai masker kalau dia dalam kondisi batuk ataupun pilek. Oke, baik. Menarik sekali. Nah, dokter, kalau kita juga berbincang tentang tema kita ini, otomatis ini sangat penting kita alamatkan ataupun kita tujukan kepada orang tua ini, dokter. Mengingat Sumatera Utara ini partisipasinya sangat rendah, Benar dokter. sekali. Dari capaian target kita berkisar 70 dengan yang ditargetkan oleh pemerintah pusat kemungkinan besar adalah 90% kalau bisa dibilangin. Iya. Kalau yang dokter tangani ini, mengapa demikian? Apakah orang tua ini kurang mengerti, takut, atau memang tidak berani datang ke pihak-pihak terkait? Sebenarnya kan wabah campak kita ini terjadi setelah efek pandemi ya. Benar. Jadi memang selama 2 tahun pandemi kita ini cakupan vaksinasi campak sangat menurun ya. Bahkan bukan hanya campak, yang lain-lain juga karena orang tua takut ya kan membawa balitanya ke rumah sakit ya, karena mengingat di rumah sakit ada COVID gitu ya. Benar. Jadi yang harusnya sudah jadwalnya untuk imunisasi akhirnya lewat gitu ya. Jadi akhirnya muncullah kembali penyakit-penyakit yang menular itu yang harusnya bisa kita tekan dengan imunisasi tadi. Jadi termasuk campak ini. Jadi sebenarnya mungkin ini yang paling banyak efek pandemi ini. Efek pandemi, ketakutannya, Ketakutannya dokter. untuk membawa balitanya untuk imunisasi. Makanya sekarang ada BIAN ya, semua diusahakan pemerintah supaya imunisasi kembali balita-balita yang belum mendapat imunisasi. Oke, baik. Berarti salah satu yang bisa dikatakan yang memicu tingginya angka penularan campak begitu ya, khususnya merebak ke anak-anak ini karena memang sekali lagi orang tua takut membawa anak-anaknya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk imunisasi karena COVID begitu. Atau mungkin bisa jadi juga dokter karena orang tua dulu sempat saya mendengar nggak usah bawa anak imunisasi karena kandungannya ini berbahaya begitu. Apa mungkin masih dengan pemikiran seperti itu, dokter, makanya nggak mau nih bawa anak-anak Terdoktrin ya, Win? vaksinasi ya. Iya, memang dulu kan ada ya isu-isu yang Iya. autis ya, Benar. MMR gitu ya. Iya. Tapi kan memang sudah dibuktikan secara penelitian ya bahwa memang itu tidak benar ya, karena hanya sangat sedikit sampelnya, jadi sangat tidak mencakup secara atau tidak dapat kita ambil sebagai suatu kesimpulan umum ya. Tapi kalau kita lihat sekarang juga banyak sudah anak-anak yang imunisasi ya. Saya rasa kejadian autis juga sangat sedikit ya kalau kita dengar, bahkan ya anak saya dua-dua juga ya memang nggak ada yang kejadian menjadi autis begitu ya. Jadi sebenarnya memang pemahaman kita jangan langsung menerima ya, karena kadang-kadang dari media sosial juga banyak kan yang nggak setuju dengan vaksinasi atau imunisasi ini ya. Tapi kan memang harus kita pikirkan bahwa ini juga untuk masa depan anak-anak Kesehatan ya. utama. Jadi kalau memang anak kita nggak terkena ya syukur gitu. Tapi Iya. kalau kebetulan anak kita nanti yang terkena ya seperti kayak katara, rubella ya kan kasihan ya, maksudnya dia akan mengalami masa depannya yang mungkin kalau dia sudah katara kongenital atau kelainan jantung sudah pasti sangat berat Berbahaya. bagi dia. Sementara harusnya itu bisa dicegah sekali. gitu. Jadi peluang seperti ini sih yang harus kita berikan kepada orang tua, bahwa adalah
lebih baik banyak manfaatnya untuk imunisasi daripada tidak. Baik, Widya. Nah, berbicara tentang peluang, pasti kita kaitkan terhadap upaya pemerintah untuk menguatkan paham terhadap orang tua yang enggan membawa anaknya dengan cara apa? Mungkin saja jemput bola atau Iya. vaksinasi ataupun imunisasi ke rumahnya langsung. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan obrolan tersebut setelah lagu yang satu ini. Bulan 2. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Markombor dengan tema menariknya waspada penyakit campak mewabah di masyarakat dan telah hadir bersama kami di tengah-tengah kita semua pemirsa untuk memberikan satu sumbangsi pemikiran yang luas untuk menjawab terhadap tema kita. Beliau adalah Kabid Imunisasi Kota Medan, Dr. Pocut Fatimah Fitri yang Anda tunggu dan juga Widya dan saya tunggu. Selamat sore, Assalamualaikum dokter. Selamat sore, waalaikumsalam Sehat warahmatullahi ya, wabarakatuh. dokter. Sehat ya, Alhamdulillah, dokter. insya Allah. Sama kayak Widya, mirip, cantik. Bang Hasim juga cantik gitu kalau kita. Di TVRI jadi cantik semua. Jadi cantik semua ya Iya. dokter, siap. Oke, dokter ini terkait dengan campak Sumatera Utara termasuk provinsi yang menetapkan status KLB begitu ya. Nah, sampai saat ini sudah ada data terbarunya kah berapa sebenarnya yang kemudian suspek dari campak ini, dokter? Ya, terima kasih. Kita kan berbasis data laporan dari masyarakat dan rumah sakit. Sampai saat ini yang tercatat sebagai suspek ya itu ada 283. 283. Tapi itu di 283 di 2022 ya. Akumulasi dari, berarti ya, ya, dokter? akumulasi. Tapi di Januari 2023 ini udah tambah lagi 17. 17 suspek. Suspek kita ya. Jadi Per masih hari ini, tersangka. dokter? Iya. Oke. Ya, kemarin lah, tapi belum ada tambahan sampai sekarang, belum ada laporan. Dan dari 283 suspek itu yang bisa kita ambil spesimennya untuk diperiksakan serologisnya ke laboratorium di Jakarta itu 260. 260. Cuman sayangnya memang hasilnya nggak cepat, hasilnya lama. Nah, dari yang kita kirim itu yang udah keluar hasilnya baru 81. Nah, dari 81 itu yang positif campak itu 42. 42. Dan ada 2 rubella. Itu dari kecamatan mana saja dokter yang mendominasi? Iya, kalau kecamatannya itu memang kita banyak tempat ya, tapi yang paling Paling banyak. yang paling awal itu ada di Petisa. Petisa. Ya, tempatnya di salah satu panti asuhan ya. Jadi wilayah kerjanya Puskesmas Darussalam, di situ yang ada berkumpul beberapa orang dan ditemukan ada 4 yang positif dan ada hubungan epidemiologis. Makanya itulah terpenuhi definisi operasional KLB yang dari Kemenkes. Itu yang terserang anak usia berapa, dokter? Rata-rata di bawah 15 tahun itu. Memang bervariasi ya, karena anak-anak itu kan ada yang 4 tahun, ada 7 tahun ya di panti asuhan itu. Kondisinya parah atau seperti apa, dokter, sejauh ini? Bercak merahnya itu memang nyata. Tapi memang kita menemukan juga mungkin ada masalah dari kondisi fisiknya agak kurang gizi waktu itu. Kurang Ya, gizi jadi itu mungkin memperberat ya, memperberat untuk timbulnya kasus campak ya. Ini kebetulan kemungkinan anak-anak ini dari luar kota, Oke. ditampung di salah satu panti asuhan dan di situ timbullah penyakit ini. Baik. Apakah mungkin vaksinasi yang nggak lengkap itu kita nggak bisa dapat karena dia dari luar kota kebetulan. Tidurnya pun mungkin satu kamar semua. Iya, Iya. kumpul ya. Baik, terkait pelaporan tersebut dari dokter sendiri ataupun pihak-pihak terkait di bawahan dokter tersendiri mengunjungi panti asuhan tersebut atau mendapatkan laporan dari masyarakat yang langsung melaporkan kepada pihak terkait, dokter, seperti apa? Dari Puskesmas itu yang dapat duluan. Puskesmas mungkin ada laporan dari masyarakat juga. Puskesmas yang datang ke lokasi dan dilihat memang tanda-tanda campaknya nyata dan kita ambil serumnya itu yang kita kirim. Yang di panti asuhan sekarang bagaimana kondisi anak-anak di sana? Karena di sana kasusnya udah selesai. Oh, udah selesai. Udah. Ya campak ini kan habis KLB katakan ada penularan itu terus kemudian diatasi, diobatin, diperbaiki gizinya, insya Allah udah selesai. Cuman memang muncul
di berbagai tempat. Nah, itulah sebetulnya ini yang harus kita antisipasi dengan bulan imunisasi anak nasional. Cuman kan kemarin gitu kita ada masalah nggak sukses ya, jadi timbullah peningkatan kasus ini. Mungkin itu yang harusnya kita antisipasi. Oke, baik. Berarti terkait dengan imunisasi ini ya dokter ya, apakah memang kalau tadi kita sudah ngobrol dengan dokter Anjeli, karena faktor dari pandemi juga yang membuat orang tua ini sepertinya khawatir Enggan, ya? gitu untuk membawa anak-anaknya imunisasi. Apakah itu menjadi penyebab utamanya atau ada penyebab lain yang membuat orang tua di masa pandemi enggan membawa anak-anak mereka untuk melakukan imunisasi? Ya, kondisinya memang BIAN itu salah satu kegiatan yang dilakukan bulan imunisasi anak nasional yang lalu ya, terutama untuk vaksin campak rubella ya, itu untuk menjawab kesenjangan capaian yang tidak maksimal pada saat pandemi. Ya. Nah, kenapa pandemi turun itu tentu sebabnya banyak ya, kekhawatiran orang datang ke vaskes, juga yang nggak bisa dipungkirin mungkin nakesnya juga konsen di COVID. Setuju. Ya kan, jadi nakes konsen di COVID dengan posisi katakanlah udah memang nggak ditutup posyandu itu, tapi memang berkurang sendiri, berkurang Padahal sendiri. untuk kalau misalnya ingin imunisasi sebenarnya bisa-bisa saja ya, dokter Iya, ya? seharusnya bisa, tapi itulah kadang-kadang petugas yang khawatir, kadang-kadang masyarakat yang khawatir, sehingga memang tidak setinggi tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi Sebelum ada adanya COVID penurunan maksudnya, ya. dokter? Tapi memang bukannya anjlok kali, masih di atas 70%, di atas 80% sih vaksinasi. Tapi itu saja sudah menimbulkan risiko peningkatan kasus kan, karena campak ini termasuk menular ya. Baik, untuk diketahui tadi ada 44 ya sudah terkonfirm. 42. 42 yang Iya. terkonfirm ini. Bagaimana terkait penanganan yang telah dilakukan dan mungkin kedepannya akan lagi ditingkatkan penanganannya dokter sampai ke Paskes? Ya, begitu ada laporan kasus, artinya kita suspek udah kita kirim. Tapi kan kita menunggu pastinya dari Balitbangkes ini virusnya apakah campak atau tidak. Begitu kita positif itu adalah campak, puskesmas akan turun ya bersama dinas kesehatan untuk melihat kondisinya, membaca status vaksinasinya dan menguatkan vaksinasi anak-anak di sekitarnya ya. Jadi kita meningkatkan cakupan imunisasi karena memang orang yang di sekitarnya kan termasuk berisiko. Nah, itulah yang udah kita lakukan. Setiap kita temukan ada kasus yang campak positif. Menunggu hasilnya berapa lama itu periodenya dokter? Itu yang agak lama memang kadang-kadang mungkin sampai 2 bulan gitu, kadang-kadang sebulan lebih. Nah, itulah makanya kita pun ada kendala juga dengan lamanya hasil pemeriksaan ini dijawab. Sangat khawatir ya Widya terkait penyakit dampak ini. Berarti saya ke dokter Anjeli kalau Boleh, begitu. Dengan silakan. menunggu hasilnya yang cukup lama, dokter ini bagaimana nanti untuk bisa mengobati mereka ataupun anak-anak yang sudah tersuspek dari sudah nampak ini gejalanya virus campak begitu. Ini bagaimana pengobatannya dokter? Kalau memang dia secara klinis kita sudah lihat memang itu suatu campak, maka tetap kita tata laksana sebagai campak tanpa menunggu hasil dari litbang. Ya. Karena memang kalau kita menunggu ya, bisa-bisa dia sampai ke komplikasi nanti. Jadi tetap kita tata laksana sebagai campak. Oke, baik. Untuk sistem pengobatannya mungkin begitu ya dokter. Teknisnya ini seperti apa sih kalau untuk campak? Iya, kalau campak sendiri kan karena virus ya, kita tahu virus itu kan sebenarnya nggak ada obatnya. Yang paling penting adalah antibodi terbentuk di tubuh kita. Jadi yang paling penting ya kalau memang dia ada demam, kita berikan antipiretik atau untuk menurunkan demamnya. Kalau dia istilahnya simptomatik ya untuk gatalnya kita beri anti gatalnya. Kemudian kalau ada misalnya infeksi paru-paru ya seperti pneumonia kita berikan antibiotik. Kalau bisa sampai ke diare ya atasi ya, supaya jangan dehidrasi ya mungkin pemberian oralit, pemberian zinc, dan yang paling penting kalau gizinya yang nggak baik ini harus kita tata laksana juga karena otomatis anak-anak dengan nutrisi yang kurang ini akan sangat rentan untuk mendapat komplikasi campak. Oke. Jadi bukan berarti kita nggak mentata laksana, tetap ya. walaupun di hasilnya belum ada, tetap kita tata laksana sebagai campak. Diberikan konsentrasi penuh Iya, juga ya iya. dokter. Baik, saya kembali ke Dokter Pocet. Dokter Pocet terkait penyakit campak ini harus benar-benar diantisipasi ataupun diwaspadai ke semua berbagai lini untuk memberikan konsentrasinya, baik itu PKK, Kepling yang mengetahui letak situasi dan juga warganya ini seperti apa sudah dijalankan ataupun sosialisasi masifnya dokter.
Sosialisasi kita lakukan ya, kemarin memang sudah dibuat podcast, Oke. ya udah kita Podcast. buat juga, ada kita sebarkan. Terus kita buat Zoom karena kemarin untuk Bian itu kan terkait juga dengan vaksin campak ini, kita buat Zoom dengan orang tua siswa, tenaga pendidik itu kapasitasnya memang dibantu sama WHO. Kemarin itu perwakilan sini ada 3.000 peserta, tapi sayangnya yang terlibat partisipannya cuma 600-an. Nggak bisa maksimal juga memanfaatkan ruang yang sudah disediakan ya. Jadi seperti itulah terutama kita buat, karena memang kan selama pandemi kemarin itu kan walaupun di 2022 ini sebetulnya sudah bisa dibilang tidak terlalu marak lagi kasus, tapi kan masyarakat masih berjaga-jaga ya kan, masih banyak kekhawatiran. Jadi kita memang tidak banyak tatap muka hanya di beberapa tempat. Kemarin ada kita buat sosialisasi seperti itu juga di Puskesmas Selayang, dibantu dengan Ayom kan. Terus ada beberapa tempat juga di Sentosa Baru, di Gelugur Darat itu kita sosialisasi dibantu Tanuto ya. Jadi kita aktifkanlah memang memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, pentingnya imunisasi untuk menjaga anak sehat tetap sehat. Yaitu yang kita lakukan bekerja sama dengan PKK, dengan Dinas Pendidikan juga tentu saja. Karena kan sasaran kita terutama kan di Dinas Pendidikan, jadi ada juga dengan Kemenak karena ini kan ada sekolah-sekolah agama juga. Jadi itulah mitra-mitra kita ya dari lintas sektor, termasuk juga kita bekerja sama Infocom juga buat spanduk di beberapa titik di kota, di beberapa titik strategis lah ya. Untuk terus menggaungkan ya dokter Iya, pentingnya terhadap waspada penyakit campak ini ya. Iya, Kalau iya. mengingat terkait posyandu seperti apa? Bahwa posyandu kan berkaitan tentang imunisasi yang Iya. harus dilakukan ataupun dipenuhi secara lengkap bagi orang tua yang memiliki anak. Itu juga berpengaruh dokter. Iya, jadi posyandu itu kan sebetulnya UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat ya. Jadi memang dari, oleh dan untuk masyarakat itu apanya ya, inti temanya lah ya disebut. Tapi tentu saja peran tenaga kesehatan di situ tidak kecil juga ya. Artinya kan menghayu-hayukannya sampai memberikan pelayanan itu memang urusannya tenaga kesehatan. Tapi di situ kan paling besar peran kader. Kader ini tentu saja lebih banyak artinya dikelola oleh PKK ya. PKK di kelurahan itulah yang menjadi katakanlah menghayu-hayukan dari untuk memaksimalkan posyandu ini. Posyandu insya Allah di Kota Medan tetap berjalan, tetap memberikan pelayanan vaksinasi. Kalau orang tuanya mungkin pada hari H nggak bisa juga datang ke puskesmas. Oke, kalau diwakilkan juga boleh Ya? Diwakilkan dari orang tua? Bisa, Bisa, asal ya. anaknya Balitanya dibawa, dibawa. membawa Ya. KMS-nya. Kan Oke. nanti kan dilihat jadwalnya vaksinasi apa yang sudah yang belum. Baik. Oke, baik. Saya kembali ke Dokter Pocet juga ya. Tadi kan dokter sempat mengatakan bahwasannya memang saat ini yang sudah terlapor begitu, dapat laporan dari masyarakat ada kasus campak begitu. Nah, ini kan yang sudah melapor ya dokter ya. Kalau mungkin masih ada sebenarnya masyarakat ataupun anak-anak yang terkena campak tapi tidak melapor ini. Nah, ini bagaimana kemudian upaya ke depannya dokter? Ya, jadi kita memang utamanya ya yang 283 ini tambah 17 yang 2003 ini itu dari Vaskes. Vaskes yang kita sadarkan bahwa kita ini sekarang sedang melihat ada peningkatan penyakit campak ya, supaya surveillance-nya diaktifkan, surveillance di rumah sakit diaktifkan. Bila ada kasus pasien yang mengarah ke campak ini, supaya melapor ke Dinas Kesehatan dan kita akan ambil serumnya untuk kita kirim ke pusat ya untuk diperiksa di lab. Jadi memang bukan murni masyarakat sendiri yang melaporkannya. Kalau DBD mungkin masyarakat sudah mulai aware ya, ini DBD ngelapor ke Kepling, tapi ini yang kita wajibkan terutama adalah dari nakes yang memeriksa atau yang merawat supaya melaporkannya ke Dinas Kesehatan. Jadi kita terutama dapat laporan ini dari Vaskes. Dari Vaskes. Kalau masyarakat
yang ringan kadang-kadang nggak dibawa ya Angel, nggak dibawa. Itu udah berat kan? Bandar. Berobat ke apotek ya. Berobat ke apotek atau dia mungkin minum-minum obat-obat tradisional yang menurut pengalaman keluarganya ya. Air kelapa ya. Setuju. Iya, jadi kan ini kan sebetulnya bukan penyakit baru, justru penyakit lama. Tapi kan kita berharap, walaupun ini penyakit lama, karena ada vaksinnya dan sudah kita gencarkan, kita berharap ini untuk dieliminasi. Iya, benar. Eliminasi inilah yang kita yang kita harapkan dimaksimalkan atau dicapai dengan vaksinasi yang luas. Baik, baik Widya dan juga pemirsa, mungkin nanti kita akan tanya lagi, banyak yang kasusnya baik itu telah divaksin ataupun terdapat imunisasi lengkap nih juga terkena campak di kemudian harinya. Mengapa demikian? Nanti kita akan tanyakan kepada Dr. Anjeli sesaat lagi. Terima lagu persambahan yang ini. Ya, pemirsa, mungkin bagi Anda orang tua di rumah sana yang memiliki anak, mungkin dahulu kala sudah melakukan vaksin ataupun imunisasi lengkap, namun di kemudian hari juga terkena ataupun tersuspek terhadap campak ini. Lantas seperti apa campak ini untuk kita ketahui lebih lanjut kepada orang yang telah mendapatkan imunisasi lengkap dan seperti apa juga nanti penanganannya. Itu dari Dr. Angel seperti apa perspektifnya? Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi ya bahwa prinsip imunisasi kita tidak berarti anak itu nanti tidak terkena ya. Tetapi apabila terkena dia tidak sampai kepada komplikasi. Yang paling kita tahu kan komplikasi ini ya. Jadi memang bisa saja dia terkena lagi, tapi mungkin dia nggak berat gejalanya ya. Mungkin hanya sekedar batuk pilek atau diare ringan. Jadi artinya sama seperti kalau kita yang COVID ini ya. Jadi dulu kan masa 2021 itu ya yang banyak sekali angka kematiannya tinggi, tapi setelah kita vaksinasi sekarang sudah jarang ya kalau kita lihat angka kematiannya. Jadi sebenarnya tujuan dari vaksinasi di campak ini atau yang lain semua adalah bukan berarti anak itu tidak terkena lagi, tetapi apabila dia terkena dia tidak sampai kepada komplikasinya. Ada tingkat persentase dokter bila seseorang telah mendapatkan vaksinasi maupun imunisasi lengkap di kemudian hari juga bisa terkena kembali campak? Biasanya sih itu tergantung daya tahan tubuh. Tergantung. Jadi kalau memang daya tahan tubuhnya bagus, mungkin ya walaupun dia terkena infeksi virus, antibodi langsung mengenali ya, jadi bisa tidak sampai kepada gejalanya. Tapi misalnya pada saat dia daya tahan tubuhnya sedang turun ya itu tadi faktor nutrisi juga sangat berperan ya. Jadi dia bisa terkena infeksi virus itu dan bergejala. Jadi tetap bukan berarti harus sesudah imunisasi, artinya tetap harus menjaga pola hidup, pola makan harus tetap. Oke, baik. Oke, kalau gitu saya ke Dokter Pocet. Dokter Pocet untuk bisa kemudian mengajak orang tua untuk membawa anak ke imunisasi, apa program selanjutnya akan dilakukan terkait dengan program imunisasi nasional mungkin dokter? Ini yang lalu ada BIAN untuk menutup kesenjangan selama masa pandemi ada penurunan cakupan, tapi mungkin itu udah berlalu ya. Mudah-mudahan KLB campak ini sudah mulai menurun trennya, karena kalau kita lihat dari data sebelumnya 001, kemudian April mulai naik 5, 8, 10, 11, 14, 36 dan puncaknya itu Oktober 70, November 71 dan Desember 52. Ini Januari udah tutup buku 17. Jadi insya Allah ini gambaran, walaupun ini yang mengirim adalah Vaskes ya, udah kita aware, tingkatkanlah ya kewaspadaan terhadap surveillance campak ini. Bila ada gejala-gejala yang menyerupai campak itu segera laporkan dan kita ambil serumnya. Jadi inilah gambaran dan insya Allah inilah di masyarakat. Artinya ini yang sampai ke Vaskes. Di belakang ini mungkin ada yang ringan yang nggak dibawa, tapi mudah-mudahan itu juga sudah lewat puncaknya, insya Allah ya dari gambaran yang kita terima datanya ini. Kalau untuk yang kedepannya kita tetap meningkatkan vaksinasi rutin. Di vaksinasi rutin ini bisa saya sampaikan ada beberapa vaksin yang memang baru di Kota Medan. Dan itu sebelumnya mungkin Dr. Angel juga paham ya, VCV itu mahal ya? Iya benar. Mahal berapa ya dok kira-kira? Itu bisa sampai hampir 1 juta ya, sampai 700-an, 800 gitu. Dan sekarang sudah gratis di Posyandu. Biasa sekali itu ya, luar biasa. Karena
penyebab kematian atau kesakitan pada bayi dan balita nomor 1 pneumonia, nomor 2 diare. Oke. Jadi apa yang antisipasi apa yang kita berikan? Katakanlah dalam hal ini pemerintah yang memberikan vaksinnya secara gratis ke masyarakat ya. Artinya kalau berbayar udah dari dulu. Tapi kan itu kan masyarakat apa ya inisiatif sendiri. Kalau yang menjadi program pemerintah ini PCV untuk antisipasi penyakit pneumonia dan rotavirus. Oh, sama-sama yang mahal dia. Yang mahal ya dokter ya. Sudah ada juga di Medan. Oke. Untuk bayi umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Oke. Ya, jadi rotavirus 1, 2, Diare ya, 3 untuk sudah diare, ada. ya. Jadi ini sepertinya kayaknya Medan duluan ini Medan dari luar dari biasa daerah itu. lain ya. Jadi Medan, sudah bisa orang tua untuk membawa anaknya iya, ke jadi puskesmas posyandu ya. prinsipnya kita harus melindungi semaksimal mungkin karena kan anak bayi ini kan termasuk makhluk yang rentan ya, dia Setuju. antibodinya kan belum cukup kuat, kuat. Nah, ya. dia harus dibantu dengan antibodi yang dari diaktifkan lah ya, dari melalui imunisasi itu ya. Jadi idealnya kita sebagai orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah, siapapun kita sama-sama kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas masa depan bangsa anak-anak bangsa kita. Baik. Jadi dengan apa salah satunya cegah dari penyakit-penyakit menular yang sudah ketemu vaksinnya. Setuju. Nah, karena ada banyak vaksin penyakit menular benar, ya. mengkhawatirkan tapi yang belum ada vaksinnya. Nah, jadi kita apa ya? Bersyukur ya dimanfaatkan, udah ada. bersyukur lah. Benar. Nah, jangan malah aduh vaksin lagi Baik. ini jenis baru. Baik. Ini banyak kali. Harusnya bersyukur Benar. karena anak kita berarti terlindung dari Benar, ya. pneumonia, terlindung dari diare. Jadi mungkin sebagai gambarannya ada pengalaman ini kebetulan pengalaman pribadi dari Singkat dan padat dokter mengingat iya, waktu kita. oh iya, anaknya mau masuk akabri ternyata diperiksa hepatitis B. Wow. Iya. Nah, dan itu gagal. Padahal kalau dia Secara imunisasi teori udah anaknya, udah lulus gitu ya. kenapa kok enggak didapatkan? Nah, itulah Oke. maksudnya ya. Baik, kita menuju ke Dr. Angeli untuk memberikan sosialisasi dan gaungan kuat terhadap ajakan dari masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak. Ini seperti apa yang telah Anda tangani dan mungkin ke depannya akan, semoga tidak ada lagi kasus-kasus penambahan. Seperti apa yang Anda inginkan? Jadi buat para ibu atau para orang tua ya jangan pernah takut untuk membawa anak-anak kita untuk vaksinasi atau imunisasi ya. Jadi kalau ada mendapat berita ataupun membaca dari medsos sebaiknya jangan langsung diterima gitu ya. Oke. Jadi ada tenaga kesehatan yang di dekat sekitar kita bisa kita menanyakan kepada tenaga kesehatan yang pasti sudah lebih memahami dan lebih berkompeten untuk itu. Jadi jangan bulat-bulat langsung kita Jangan mudah menerima. menerima informasi yang belum tahu kebenarannya. Benar. Dokter, Karena ini untuk kebaikan jadwal- anak kita ya Oke. bersemua. Jadwal untuk pekan imunisasi nasional ataupun supin seperti apa dokter yang bisa diinformasikan? Singkat ini, saja dokter. Terima kasih. Kita dalam waktu dekat akan melaksanakan supin sebagai respon dari KLBD Aceh karena di sana ada polio. Oke. Tanggal 13 sampai 20 Februari Februari. putaran pertama dan 13 sampai 20 Maret putaran kedua. Saya Lokasinya harap, dokter? ya. Lokasinya Lokasinya sama Posyandu, Oke. Puskesmas, mungkin oke. beberapa spesialis Rumah anak. sakit ya. Kita harap ini kita cakupannya semaksimal mungkin supaya anak Kota Medan bebas polio. Oke, siap. Terima kasih dokter. Terima kasih kepada Dokter Pocut dan juga Dr. Dokter Angeli. Angeli serta masyarakat di rumah. Apa yang telah diberikan dari informasi mereka berdua semoga membuka sumbangsi perspektif luas Anda untuk peduli terhadap kesehatan anak Anda dalam hal waspada penyakit campak. Pemerintah telah bersedia memberikan vaksin secara gratis dan kini giliran Anda untuk berpartisipasi. Oke, baik dokter terima kasih sudah hadir. Ini menambah wawasan kita dan khususnya Setuju ini. pada orang tua juga ya. Kalau gitu kita tutup sampai di sini ya, Bang Azril. Dan kita akan ketemu kasih. di episode selanjutnya. Terimalah persembahan kami yang terakhir.